Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ratnasari akan menjelaskan mengenai masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Lahirnya pemerintahan Hindia Belanda. Menjelang abad ke-18, VOC mulai mengalami kemunduran. Akhirnya, VOC dibubarkan pada tahun 1799. Segala tanggung jawab diambil oleh kerajaan Belanda, sehingga terbentuklah pemerintahan Hindia Belanda. Pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap di bawah kendali Belanda. Pemerintahan Dendels. Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada tahun 1806, Prancis membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Kerajaan Belanda. Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda, dan berarti sejak saat itu pemerintahan yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan Belanda-Prancis. Adapun kebijakan dari pemerintahan Dendels. Satu, dalam bidang birokrasi pemerintahan, pusat pemerintahan dipindahkan ke pedalaman. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif diganti dengan dewan penasehat. 3. Membentuk sekretariat negara. 4. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. 5. Para bupati dijadikan pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. 2. Dalam bidang hukum dan peradilan. Dalam bidang hukum, Dendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu sebagai berikut. 1. Pengadilan untuk orang Eropa. 2. Pengadilan untuk orang pribumi. Dan ketiga, pengadilan untuk orang asing. Selanjutnya yaitu bidang keuangan. Yang pertama, mengeluarkan mata uang kertas. Kedua, menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta, sehingga muncul tanah swasta yang dimiliki orang Cina, Arab, dan Belanda. 3. Meningkatkan pemasukan uang dengan cara-cara sebelumnya, yaitu menarik pajak, menanam kopi di Priangan, penyerahan wajib dan kontingenten. 4. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. 5. Menempuh cara paksa seperti pinjam uang pada orang kaya. 6. Dibentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara untuk membereskan administrasi keuangan supaya tidak ada penyelewengan. Reaksi rakyat. Dalam hubungan dengan kalangan istana, pemerintah Dendels mengalami pertentangan dengan Raja Banten yang tidak mendukung Dendels, ditangkap dan dibuang ke Ambon. Mangkubumi yang juga dianggap menghalangi rencana Dendels dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut. Pertentangan pun terjadi dengan Kerajaan Mataram, Nang Yogyakarta. Dengan menggunakan politik divide et impera seperti yang dilakukan VOC, Sultan Hamengkubuwono dipecat kemudian digantikan oleh Sultan Sepuh. Kemudian daerah Yogyakarta diperkecil. Upaya untuk mengumpulkan uang, Dendels menjual tanah-tanah partikelir kepada orang Belanda, Tionghoa, dan Arab. Akibatnya, para pemilik tanah tersebut dapat mengisap tenaga rakyat karena memiliki hak-hak istimewa. Akhir kekuasaan Herman William Dendels. Kejatuhan Dendels antara lain disebabkan oleh hal berikut. Pertama, sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan.
2. Penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Ketiga, keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada John William Johnson. Sebagai pengganti Dendles, dikirimlah John William Johnson. Ia mulai menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa tahun 1811. Ia kemudian memperbaiki keadaan yang ditinggalkan oleh Dendles. Ternyata Jason tidak secakap dan sekuat Dendles dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, daerah Kepulauan Maluku sudah berhasil direbut oleh Inggris. Bahkan secara de facto daerah kekuasaan Hindia Belanda di masa Jason itu tinggal daerah-daerah tertentu. Misalnya Jawa, Makassar, dan Palembang. Ia menyerahkan dan harus mendatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Rekapitulasi Tuntang. Adapun kebijakan-kebijakan dari masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu adanya sistem tanam paksa oleh Johannes van der Bos. Kulturstel atau tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang diwajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Selanjutnya yaitu kedua, politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta. Sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja. Karena adanya Traktat Sumatera tahun 1871 yang memberi kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh, sebagai imbalannya itu, Inggris inilah meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia, agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Ketiga yaitu politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putera. Pemikiran ini